Halo bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Jalan Gautama Sang Buddha adalah jalan kecerdasan, pemahaman, kesadaran, meditasi. Jalannya bukanlah jalan kepercayaan, melainkan jalan melihat kebenaran itu sendiri secara langsung. Kepercayaan hanya menutupi ketidaktahuanmu. Itu tidak membebaskanmu dari ketidaktahuan. Kepercayaan adalah tipuan yang dirimu mainkan pada dirimu sendiri. Itu bukan transformasi. Orang-orang yang menganggap diri mereka religius hanyalah orang yang percaya, bukan religius. Mereka tidak memiliki kejelasan, tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki wawasan tentang hakikat segala sesuatu. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka hanya mengulang konvensi, tradisi, kata-kata mati yang diucapkan sejak lama. Mereka tidak bisa memastikan apakah kata-kata itu benar atau tidak. Tidak seorang pun bisa yakin, kecuali seseorang menyadari dirinya sendiri. Hanya ada satu kepastian dalam keberadaan, dan itu adalah kesadaranmu sendiri, penglihatanmu sendiri. Kecuali itu terjadi, jangan menjadi puas, tetaplah tidak puas. Ketidakpuasan adalah ilahi, kepuasan melalui kepercayaan adalah bodoh. Melalui ketidakpuasan, keilahilahan seseorang tumbuh, tetapi itu adalah jalan yang sulit. Jalan kepercayaan itu sederhana, mudah, nyaman. Dirimu tidak perlu melakukan apapun. Dirimu hanya perlu mengatakan ya kepada otoritas gereja, negara. Dirimu hanya perlu menjadi budak dari orang-orang yang berkuasa. Namun untuk mengikuti jalan Buddha, seseorang harus menjadi pemberontak. Pemberontakan adalah cita rasanya yang hakiki. Pemberontakan hanya untuk jiwa pemberontak. Namun, hanya orang pemberontak yang memiliki jiwa, hanya mereka yang memiliki jiwa. Yang lainnya hampa, kosong. Sutra-sutra masa kini ini memiliki keindahan dan kebenaran yang luar biasa. Renungkanlah sutra-sutra tersebut. Sutra pertama, segala sesuatu muncul dan lenyap. Ketika dirimu melihat ini, dirimu berada di atas kesedihan. Inilah jalan yang cemerlang. Kehidupan adalah perubahan, tidak ada yang kekal. Namun, kita tetap bodoh, kita terus melekat. Jika perubahan adalah sifat kehidupan, maka kemelekatan adalah kebodohan, karena kemelekatan tidak akan mengubah hukum kehidupan. Kemelekatan hanya akan membuatmu sengsara. Segala sesuatu pasti berubah. Tidak masalah apakah dirimu melekat atau tidak. Jika dirimu melekat, dirimu menjadi sengsara, dirimu melekat dan semuanya berubah, dirimu merasa frustrasi. Jika dirimu tidak melekat, semuanya tetap berubah, tetapi tidak ada frustrasi, karena dirimu sepenuhnya menyadari bahwa semuanya pasti berubah. Begitulah adanya, begitulah kehidupan. Ingat hukum Haldane, alam semesta tidak hanya lebih aneh dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih aneh dari yang bisa kita bayangkan. Dan ingat, dirimu tidak sendirian.
Dunia memang seperti ini. Dunia ini sangat aneh. Segala sesuatu bersifat sementara, tetapi setiap hal yang bersifat sementara memberimu ilusi bahwa semuanya permanen. Segala sesuatu hanyalah gelembung sabun, bersinar indah di bawah sinar matahari, mungkin dikelilingi oleh pelangi, aura cahaya yang indah. Tetapi gelembung sabun adalah gelembung sabun. Setiap saat ia akan hilang dan hilang selamanya, tetapi untuk sesaat ia bisa menipumu. Dan hal yang paling aneh adalah, dirimu telah tertipu ribuan kali, tetapi dirimu tidak menyadarinya. Sekali lagi gelembung sabun lainnya, dan dirimu percaya. Ketidakcerdasanmu tampaknya tidak terbatas. Berapa kali dirimu perlu dipalu? Berapa kali mimpimu harus dihancurkan dan dimusnahkan? Berapa kali kehidupan harus membuktikan bahwa kemelekatan adalah omong kosong? Berhentilah melekat, dan dirimu akan melampaui kesedihan. Kemelekatanlah yang merupakan akar penyebab kesedihan. Dunia didominasi oleh dua jenis orang. Mereka yang memahami apa yang tidak mereka kelola, dan mereka yang mengelola apa yang tidak mereka pahami. Perhatikan saja kehidupanmu sendiri, dan dirimu akan melihatnya terjadi dalam pikiranmu juga. Dirimu memahami hal-hal yang tidak dirimu kelola. Mudah untuk memahami hal-hal yang tidak dirimu kelola. Seseorang bertanya kepada George Bernard Shaw, apakah kamu percaya bahwa tidak ada yang mustahil? Bernard Shaw dilaporkan pernah berkata, ya, aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil, asalkan orang lain mau melakukannya. Mudah untuk memahami apa yang tidak dirimu kelola. Apa yang dirimu kelola, sama sekali tidak dirimu pahami. Apakah dirimu memahami hidupmu? Dirimu memahami tentang Tuhan, dan dirimu tidak memahami tentang energi kehidupanmu. Dirimu memahami tentang surga dan neraka. Ada orang yang tahu berapa banyak surga, dan berapa banyak neraka. Orang-orang bodoh. Namun mereka terus mengetahui ada berapa banyak surga dan neraka. Jaina percaya pada 7 neraka. Mereka telah melemparkan Krishna ke neraka ke-7, karena dia adalah penyebab perang besar, Mahabharata. Dia membujuk Arjuna, muridnya, untuk bertarung dan membunuh orang. Dia adalah penyebab kekerasan besar, sehingga mereka telah melemparkannya ke neraka ke-7, ke neraka terbawah. Namun pada zaman Mahavirat, salah satu murid Mahavirat, Maghali Gosal, memberontak terhadap gurunya, dan menyatakan bahwa neraka bukan cuma ada 7, melainkan 700. Orang-orang terus berbicara omong kosong, 7 dan 700, dan mereka tidak menyadari tentang kehidupan batin mereka sendiri, dari mana nafas ini datang, kemana nafas ini pergi. Mereka tidak menyadari kebenaran terdekat dari keberadaan mereka, dan mereka terus berbicara tentang hal-hal yang hakiki. Berbicara tentang hal-hal hakiki ini hanya untuk menghindari masalah-masalah nyata dalam hidup. Ini adalah strategi pikiran untuk membuatmu sibuk dengan omong kosong belaka. Waspadalah terhadap pikiran dan cara-caranya yang licik. Buddha berkata, segala sesuatu muncul dan lenyap.
ketika dirimu melihat ini. Dia tidak mengatakan, percayalah ini. Dia tidak mengatakan, aku telah menjadi yang tercerahkan, jadi apapun yang aku katakan harus dirimu percayai. Dia tidak mengatakan, karena kitab suci mendukungku, kamu harus percaya kepadaku. Dia tidak mengatakan, karena aku bisa membuktikannya secara logis, kamu harus percaya kepadaku. Lihatlah keindahan pria itu. Dia berkata, ketika dirimu melihat ini, dirimu berada di atas kesedihan. Pada saat itu juga, ketika dirimu telah melihat ini, bahwa segala sesuatu bersifat sementara, dan segala sesuatu adalah perubahan, dan segala sesuatu pasti akan berubah. Lakukan apapun yang ingin dirimu lakukan. Tetapi tidak ada yang akan menjadi permanen dalam hidup ini. Ketika dirimu telah melihat ini dengan mata kepalamu sendiri, dan dirimu telah memahaminya melalui kecerdasanmu sendiri, tiba-tiba dirimu berada di luar kesedihan. Apa yang terjadi? Sebuah revolusi besar terjadi dalam penglihatan itu. Penglihatan itu sendiri adalah revolusi. Kemudian dirimu tidak melekat. Saat dirimu melihat bahwa itu adalah gelembung sabun, dirimu tidak melekat padanya. Faktanya, melekat padanya akan memaksanya untuk meledak lebih cepat. Jika dirimu tidak melekat padanya, itu mungkin tetap di sana, menari di angin untuk sementara waktu. Orang yang tidak melekat bisa menikmati hidup, orang yang melekat tidak bisa menikmati hidup. Gusye telah menjalani kehidupan yang baik, telah menikah 4 kali. Sekarang dia berdiri di depan gerbang mutiara. Pastor Abraham berkata kepadanya, aku perhatikan bahwa kamu pertama kali menikah dengan seorang bankir, kemudian seorang aktor, kemudian seorang rabi, dan terakhir seorang pengurus jenazah. Sistem macam apa itu untuk seorang wanita Yahudi yang terhormat? Sistem yang sangat bagus, jawab Gusye. Yang pertama untuk uang, yang kedua untuk pertunjukan, yang ketiga untuk persiapan, dan yang keempat untuk berangkat. Jika dirimu melihat, dirimu bisa menikmatinya, maka itu hanyalah sebuah permainan. Kemudian semuanya benar-benar berbeda, maka itu adalah sebuah drama besar. Kemudian seluruh bumi menjadi hanya sebuah panggung, dan setiap orang memainkan perannya. Tetapi jika dirimu tidak melihat, dirimu menjadi terobsesi. Dirimu mulai berpegang teguh pada hal-hal, dan jauh di lubuk hati, dirimu tahu bahwa hal-hal itu terlepas dari tanganmu. Dirimu tidak bisa tetap dalam keadaan yang sama, untuk waktu yang lama. Kehidupan berubah seperti mimpi. Oleh karena itu, para mistikus menyebut kehidupan ini tidak lebih dari sekadar mimpi. Mimpi yang dilihat dengan mata terbuka, mimpi yang juga dialami orang lain. Di malam hari mimpi itu bersifat pribadi, tidak seorang pun bisa membaginya. Di siang hari mimpi itu bersifat umum, semua orang bisa membaginya. Di malam hari mimpi itu subjektif. Di siang hari mimpi itu objektif. Namun kualitas keduanya sama, tulisan di atas air. Dirimu bahkan belum selesai menulis, dan tulisan itu mulai menghilang.
Bahkan tidak seperti tulisan di atas pasir, karena di atas pasir tulisan itu mungkin akan bertahan sedikit lebih lama. Tulisan itu harus menunggu angin datang, atau seseorang berjalan di atasnya. Kehidupan adalah tulisan di atas air. Dirimu terus menulis dan tulisan itu terus menghilang. Melihatnya, dirimu berada di atas kesedihan, segera. Kemudian tidak ada hal lain yang perlu dilakukan. Saat dirimu telah melihatnya, di manakah kesedihan? Penyebabnya telah menghilang, dirimu telah menghilangkan penyebabnya. Berpegang teguhlah, dan dirimu menciptakan penyebabnya. Ketidakmelekatan adalah pembebasan. Oleh karena itu Buddha berkata, inilah jalan yang bersinar, begitu sederhana, begitu cemerlang, kecuali dirimu benar-benar buta, buta secara spiritual, dirimu tidak akan bisa melewatkannya. Ia tidak berbicara tentang kebenaran metafisik yang agung. Dia tidak berfilsafat. Dia tidak menggunakan kata-kata, sistem, dan teori yang rumit. Dia hanya menyatakan fakta yang telah dia lihat, dan dirimu bisa melihatnya. Itu tidak ada hubungannya dengan Buddha, itu bukan penemuannya, itu bukan idenya. Itu adalah faktisitas kehidupan. Lihatlah sekeliling. Semuanya berubah. Itu seperti sungai yang bergerak dan mengalir, dan dirimu ingin menangkapnya? Itu adalah merkuri. Jika dirimu mencoba menangkapnya, dirimu akan kalah lebih cepat dari sebelumnya. Jangan mencoba menangkapnya. Saksikan dengan sukacita, diam-diam. Saksikan permainannya, mimpinya, dan dirimu berada di atas kesedihan. Buddha tidak mengatakan dirimu akan melampaui kesedihan. Dia berkata, dirimu berada di atas kesedihan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.